Sungai Sangatta adalah salah satu sungai yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur. Panjang Sungai Sangatta sekitar 92 km. Sebagian besar badan Sungai Sangatta melewati kota Sangatta. Jarak terlebar antar tepian Sungai Sangatta kurang dari 50 meter. Kedalaman air Sungai Sangatta mengikuti keadaan musim. Saat musim kemarau permukaan sungai dapat terlihat dengan jelas. Sebaliknya, pada musim hujan ketinggian air mencapai puluhan meter dengan aliran air yang deras. Di dalam perjalanan tim Coretan Bahari menyusur Sungai Sangatta yang berada di Kecamatan Rantau Pulung, banyak pemandangan di mana pohon-pohon tua kayu ulin yang besar membentang di tengah sungai. Ada juga potongan-potongan batang pohon kayu ulin yang menancap di tengah sungai, sehingga menambah serunya pacu adrenalin dalam menyusuri Sungai Sangatta ini. Keham Segara adalah salah satu di antara banyaknya keham-keham di Sungai Sangatta ini. Disebut keham karena terbentuk di mana batuan dasar yang membatasi dan menahan aliran sungai ke saluran yang menyempit, dan mengakibatkan peningkatan kecepatan air. Untuk kedua kalinya tim Coretan Bahari kembali di Keham Segara ini adalah untuk kembali berziarah serta memperkenalkan sebuah makam panjang yang terletak di Bukit Keham Segara, yang berjarak kurang lebih 150 meter dari permukaan Keham. Makam panjang ini diperkirakan warga setempat sudah ada kisaran tahun 1700-an silam, dan diyakini warga memiliki panjang 12 meter dan lebar 3 meter. Siapakah sohibul makam ini? Berbagai macam versi cerita masyarakat Sangatta dan Rantau Pulung menyebutkan bahwa sohibul makam berasal dari Mengkanying. Ada juga yang menyebutkan bahwa sohibul makam bernama Ali. Entahlah yang mana yang benar, karena tidak ada dasar yang jelas untuk menguatkan versi cerita mereka. Di dalam perjalanan sisi lain jejak Sang Datuk dalam tayangan ini, Coretan Bahari mempunyai versi sudut pandang sendiri. Di dalam tayangan cerita episode sebelumnya, bahwa tim Coretan Bahari meyakini bahwa sohibul makam ini kuat kaitannya dengan situs sejarah Batu Wali. Secara analisa bahwa Batu Wali memiliki cerita sejarah bahari yang membuahkan hasil sudut pandang secara logis. Bukankah terdapat makam yang memiliki panjang tidak seperti makam pada umumnya itu adalah seorang tokoh bahari, di mana seorang tokoh itu pasti meninggalkan jejak torehan sejarah di sekitar wilayah itu. Mari kita cermati bersama. Cerita dalam torehan sejarah Batu Wali seakan memberi kode rahasia. Seseorang yang mempunyai kekuatan untuk mencabut sebatang pohon menggris yang besar, lalu dibentangkannya ke sungai. Bahkan ada yang ditancapkannya di beberapa daerah di sekitar sungai itu. Di dalam cerita juga menyebutkan bahwa mandau yang dimilikinya berukuran besar dan panjang, hingga sekali tebas bisa menghabisi ratusan bahkan ribuan musuh. Secara logika, bahwa kita pasti terbayang seberapa tinggi dan besarnya orang tersebut hingga mudah mencabut pohon yang besar itu. Wajar kalau dia juga memiliki mandau yang berukuran besar dan panjang itu. Lalu apa kaitannya dengan sohibul makam ini? Makam ini memiliki ukuran panjang 12 meter dan memiliki ukuran lebar 3 meter. Kira-kira secara logis, pantaskah beliau memiliki mandau berukuran besar dan panjang menurut cerita Batu Wali tersebut? Dan sebesar pohon menggris pun dicabut dan dipikul sendiri, sesuai dengan lebarnya makam ini dengan ukuran 3 meter. Jawabannya ada pada pencermatan pemirsa sendiri. Allahua'alam bishawab. Inilah analisa sisi lain jejak Sang Datuk Coretan Bahari sohibul makam Keham Segara. Coretan Bahari meyakini makam ini lebih panjang daripada perkiraan warga setempat, yang menyebutkan panjang berukuran 12 meter, dan lebih lebar dari ukuran 3 meter. Di sekitar makam Coretan Bahari seakan mendapat tanda akan nisan dari ujung kaki sohibul makam tersebut.
Kalau diperkirakan jarak dari nisan hingga ke tanda kaki tersebut bisa mencapai 17-23 meter panjangnya. Tetapi ini baru tanda, dan tim belum menyatakan secara pasti akan panjang makam ini. Untuk sementara coretan Bahari hanya mengikut saja dengan ukuran sebagaimana warga menyebutkan panjang 12 meter dan lebar 3 meter. Akan tetapi tim akan datang kembali untuk menganalisa lebih dalam tentang sohibul makam Kaham Segara ini. Gimana Amang setelah berziarah, perasaannya gimana? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega. Andai kata untuk Ya. mendoakan arwah almarhumah, andai kata almarhum di sini. Beliau di sini. Beliau di sini nih di Iya. daerah Segara gitu nah. Ya mudah-mudahan diberi keberkahan kita Amin. semua orang tiga Amin. yang Dan menjarah ke sini diberi keberkahan untuk selama-lamanya. amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin bisa berbagi sedikit ini Amang cerita sebelum berangkat untuk kita berziarah ke sini ya. Alhamdulillah. Ya, gimana nih ceritanya? Saya cerita dia sendiri ya. Ya. Cerita diri sendiri. Saya alhamdulillah dulu kemarin itu sebelum satu hari mau berangkat ke sini, rasa saya ragu, aneh kata. Ragunya bagaimana? Ya namanya hidup aneh kata belum punya dana. Belum punya dana. Ujung-ujungnya begini. Ada yang nelpon sama saya, alhamdulillah. Ya, ada yang kasih rezeki ya. Ada yang ngasih rezeki, alhamdulillah dari Pak siapa Mang? Pak siapa? Itu bos Pertamina, Pertamina. Itu bos Pertamina, alhamdulillah saya dikasih rezeki. Biar andai kata barokahnya, Barokah. baik barokah. Semuanya untuk di sini andai kata Di sini, alhamdulillah ya. untuk beli bensin ada, untuk merokok juga ada. Gitu, alhamdulillah. Itu. Artinya kan Besar kecilnya disyukurin aja. disyukurin, gitu aja, ya gitu, kan. amin, ya Rabbal Artinya beliau tidak bisa ke sini, tetapi dengan melalui perantara beliau, Ya. kan rezeki dari Allah titipkan ke beliau, Iya. kemudian dikasihkan ke Amang berkah. berkah gitu nah. Mudah-mudahan di sana dalam pekerjaannya dia Ya, mudah-mudahan lancar. Gitu ya. lancar. Alhamdulillah. Tidak ada halangan apapun. Kendala, ya, apapun. lancar Baik pokoknya. Orang-orangnya yang karyawan-karyawannya sehat, Sehat. patuh Iya. untuk Bekerja. menjaga pekerjaannya. Pekerjaan. Iya, amin. Oke. Mungkin itu dari Amang ya. Sampai hak sekarang ini jua eta masih dikenali dengan orang di seluruh negeri ini karena Banyak semut itu naik di tangannya Mbok Pakata. Kita lagi berada di makam beliau. Alhamdulillah ini karomahnya beliau. Semut saja ini bersahabat dengan kita ya. Artinya bahwa ini tanda dari karomahnya beliau. tegak orang-orang yang dikenal ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat-sahabat coretan Bahari. Alhamdulillah, pada awalnya kita berniat mengganti dari kain makam beliau, dan ini alhamdulillah ya kan kita dapat rezeki sehingga kita bisa menggantikan daripada kain dari makam beliau. Jadi siapapun yang ingin berziarah ke sini silahkan. Ini tepatnya di Segara, kurang lebih 150 meter, dan di depan juga ada kita pasang pelang ya. Nanti teman-teman bisa masuk Jalan Rantau Pulung di SP4, nanti masuk di Jalan Batu ya yang sawit itu, nanti langsung menuju ke Pondok Kehutanan, dan di sana temuin saudara Temin ya. Temin. Ya. Saudara Temin, nanti beliau yang akan mengantar pakai perahu ya, kurang lebih dari pondok itu sekitar setengah jam ya. Artinya bahwa kalian kesini gitu kan, mendoakan di sini apa segala macam ya kan,
dan itu mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua ya kan. Dan pastinya dengan kita berkunjung di sini bahwa kita tetap melestarikan dan menjaga daripada makam Bahari ini ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga dapat berziarah ke sini ya. Kita mengambil berkahnya dari beliau ini. Itu saja mungkin dari kami, Coretan Bahari, saya Sahreja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ini Ambo lagi masak apa, teman-teman. Menu hari ini ada tempe, alhamdulillah. Ada ikan hasil pancing, ya kan? Nah, ini hasil pancing kita, alhamdulillah. Ini lagi masak tempe nih. Inilah hidup sederhana. Manfaat berziarah ke makam para ulama dan wali-wali Allah, di samping akan mendatangkan keberkahan bagi para penziarah, juga menyadarkan mereka akan kealiman dan kesolehan orang yang berada di dalam kuburnya. Begitu mulianya beliau. Bahkan sampai dalam keadaan wafatnya pun bisa mengajak banyak orang untuk berzikir mengingat Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Telah banyak berapa orang yang menyebut nama Allah dan nama Muhammad di makam-makam para wali Allah. Bagaimana mereka bisa mengajak begitu banyak manusia menuju Allah, padahal mereka telah wafat? Sungguh karomah yang sangat agung. Jaya di seluruh pelosok negeri.